Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana saja, jika memang betul dia itu pembela apa yang disebut freedom of expression, mestinya muslimah di Prancis itu juga diberi kebebasan untuk memakai apa yang mereka inginkan untuk dipakai. Eh, tapi mengapa mereka melarang muslimah memakai cadar? Itu contoh yang sangat nyata betapa bahwa eh, apa yang mereka sebut freedom of expression itu adalah prinsip-prinsip yang absurd itu. Prinsip yang absurd. Oleh karena apa? Oleh karena eh, mereka hanya berpegang kepada prinsip itu untuk hal-hal yang mereka sukai. Sementara untuk hal yang mereka tidak kehendaki seperti pemakaian cadar itu, prinsip freedom of expression itu tidak pernah dilakukan itu. Karena itu saya kira banyak orang tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Macron bahwa dia sedang membela freedom of expression. Ada contoh lagi yang saya kira sangat menohok pribadi Macron, yaitu apa yang dilakukan oleh seorang kartunis, seorang kartunis di Mauritania. Dia menggambar wajah Macron dengan tubuh ular. Sontak pemerintah Prancis itu marah besar dan memanggil duta besar Prancis untuk Mauritania karena dianggap bahwa eh, karikatur itu sangat menghina Macron. Lah, kenapa dia tidak membiarkan kartun itu tetap terbit dengan prinsip freedom of expression? Kenapa kemudian jadi marah setelah dirinya digambar begitu rupa? Jadi jelaslah bahwa ini itu eh, eh, paradok yang sangat nyata. Gitu. Ustadz Ismail, Ya, dalam pandangan Presiden Macron ya mempertahankan ya nilai-nilai mendasar di Prancis ya itu sangat penting dan dia melihat ya radikalisme apa yang dia sebut sebagai radikalisme itu mengancam nilai-nilai Prancis itu. Jadi kenapa Prancis melarang pemakaian apa namanya cadar misalkan, ya itu ya, karena dianggap mengancam nilai-nilai sekularisme. Termasuk kenapa dia mendukung ya tetap penerbitan majalah apa Charlie Hebdo yang menghina Rasulullah itu karena mempertahankan kebebasan berekspresi itu. Nah, bagaimana kalau logika yang dipakai seperti itu? Karena ada ancaman radikalisme. iya. Ancaman itu kan jika apa yang dilakukan oleh muslimah itu menyentuh apa yang mereka tetapkan. Cadar itu kan adalah pakaian eh, yang melekat pada diri seseorang ya dalam hal ini seorang muslimah. Muka yang ditutup muka dia, ya kan? Kain yang dipakai kain dia, ya. Itu dianggap simbol-simbol radikalisme. Bagaimana Ustaz Ismail melihatnya? Nah, justru di situ inkonsistensinya itu. Kalau Macron konsisten, mestinya dia menggunakan juga prinsip freedom of expression gitu. Tetapi kan ini tidak gitu. Jadi dari sana tampak sekali bahwa freedom of expression itu sebenarnya mengandung kebencian yang luar biasa terhadap agama, terhadap Islam. Karena itu saya setuju. Apa yang dilakukan oleh Macron itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kebodohan yang amat sangat terhadap pribadi Rasulullah, terhadap Islam, terhadap cadar. Atau yang kedua, kalau dia tidak bodoh, adalah kebencian yang luar biasa. Nah, kalau sudah, atau mungkin dua-duanya, sudahlah bodoh, benci. Kalau sudah benci, maka tidak ada ruang diskusi. Yang ada adalah might is right. Siapa yang kuat dialah yang menang gitu. Karena itulah maka dia menggunakan tangan kekuasaan kan tidak dengan pendekatan intelektualisme gitu. Jadi saya kira di situ letak masalahnya. Karena itu bagi kita sebenarnya sudah percuma membincangkan tentang konsistensi, tentang nilai-nilai
apa namanya, sekularisme, penjagaan terhadap freedom of expression. Karena masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah kebodohan yang amat sangat dan kebencian yang luar biasa terhadap Islam dan seluruh simbol-simbolnya gitu.